Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai media informasi publik meski di tengah gempuran media digital saat ini. BP3MI ajak calon pekerja migran di Sumsel memanfaatkan kredit usaha rakyat yang disediakan Bank Pembangunan Daerah. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini 11 September 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai media informasi publik meski di tengah gempuran media digital saat ini. Peran Radio Republik Indonesia sangat penting dalam menyampaikan informasi meski di era gempuran digitalisasi yang semakin canggih. Direktur Lembaga Kajian Jurnalisme Indonesia Dr. Firdaus Komar mengatakan, radio saat ini sudah beradaptasi dalam upaya menyampaikan informasi publik. Tidak hanya RRI, namun juga radio swasta lainnya yang sudah menuju perubahan dalam revolusi industri informasi, termasuk kebutuhan terkait informasi dalam menyesuaikan perilaku konsumen. Firdaus Komar mengatakan RRI dan radio swasta di Sumatera Selatan sudah melakukan adaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun masyarakat memiliki pilihan masing-masing dalam menerima informasi publik. Masyarakat membutuhkan sebuah informasi dalam bentuk audio. Dia kan bisa melakukan terkait dengan konvergensi tadi, melakukan semacam inovasi baik itu dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk yang bisa mengkombin dari platform yang mereka lakukan, yang mereka jalankan, mereka punya seperti itu. Jadi misalnya kalau radio itu berbasis audio, tapi juga mereka sekarang kan sudah bisa misalnya melakukan wawancara langsung atau audio visual ataupun dengan melakukan platform secara digital yang dalam bentuk lainnya, yang sehingga mereka itu bisa mengkolaborasi dari berbagai platform itu. Strategi masa depan dikatakan Firdaus bahwa adaptasi digital adalah kunci untuk tetap relevan. Gunakan media sosial dan streaming untuk menjangkau pendengar baru. Eksplorasi model bisnis baru agar tetap berkelanjutan. Kolaborasi dengan kreator dan influencer untuk meningkatkan jangkauan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, salah seorang warga Banyuasin, Andi Riansa, mengatakan dalam rangka HUT RRI ke-80, masyarakat berharap lembaga penyiaran ini dapat semakin jaya di udara. Ia menegaskan bahwa usia panjang RRI harus sejalan dengan peningkatan kualitas penyiaran yang semakin baik. Menurutnya, RRI diharapkan mampu memberikan informasi yang tajam, terpercaya, serta edukatif kepada masyarakat. Hal ini penting agar publik semakin percaya dan menjadikan RRI sebagai sumber informasi utama. Ia menilai RRI masih relevan karena dapat menjangkau hingga ke pelosok desa, bahkan masyarakat di pedesaan yang tengah bekerja di sawah atau kebun tetap bisa mendengarkan siaran RRI. RRI sekarang ini sudah bagus, karena RRI ini bisa dijangkau masyarakat sampai ke titik yang paling bawah. Masyarakat paling bawah ini sudah bisa mendengarkan RRI sampai tingkat pedesaan, di mana mereka sedang bekerja bisa mendengarkan radio sambil ke sawah, ke kebun bisa mendengarkan radio. Selain itu ia juga mendorong agar RRI meningkatkan produktivitas penyiaran dengan menyajikan informasi yang lebih aktual dan up-to-date. Hal ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan informasi masyarakat dari berbagai kalangan. Menurut Andi, RRI sudah berada di jalur yang tepat, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas agar generasi muda maupun masyarakat luas tetap menjadikan sebagai radio pilihan. Pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait informasi tersebut? Kita simak dalam komentar berikut ini. Saya Mia dan saya dari Bukit Besar.
Secara program dan juga konten ya, RRI ini sudah mulai beradaptasi dengan era digital yang dikemas dengan menarik dan juga inspiratif dari setiap programnya itu sendiri. Apalagi RRI selalu modal dengan menghadirkan pembicara yang paten di bidangnya, bahkan memiliki RRI digital yang legit akan informasi. Sayangnya karena media konvensional seperti radio ini sudah mulai kurang dilirik di zaman sekarang ya. RRI perlu membuat sebuah strategi supaya tiap program dan juga eksistensi dari RRI itu sendiri tidak semakin pudar ke depannya. Saya Rifki dari Indralaya. Menurut saya peran RRI sekarang itu sudah cukup baik ya. Apalagi RRI itu selain jadi sumber informasi, tapi juga sering ngasih konten edukasi yang bermanfaat gitu. Dan juga hiburan-hiburan yang pas buat anak muda gitu. Apalagi sekarang bisa diakses lewat streaming dan juga media sosial RRI-nya gitu. Jadi nggak cuma lewat radio aja, radio RRI gitu. Tapi harapan saya bagi RRI itu, RRI harus terus lebih aktif lagi gitu, bikin konten kreatif biar tetap dekat dengan generasi muda. Karena di era digitalisasi zaman sekarang itu sudah banyak, mayoritas itu anak-anak muda. Jadi kita harus lebih membuat konten yang pendekatannya sesuai dengan anak-anak muda, seperti itu. Halo, saya Neneng dari Jakabaring. Menurut saya, peran RRI saat ini itu sudah sangat bagus, karena bukan hanya sebagai media hiburan, tapi juga sebagai media informasi atau bahkan edukasi. Di era digital yang saat ini, RRI juga sudah sangat keren karena bisa menyesuaikan dengan aplikasi ataupun fitur-fitur tertentu sehingga sangat mudah diakses oleh kami sebagai halayak. Harapannya, semoga RRI dapat terus berkarya lewat program-program terbaiknya. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita simak wawancara singkat RRI bersama Hairul Rizky. Pak Permana, besok Hari Radio Republik Indonesia yang ke-80 tahun, mungkin apa yang menurut Bapak menjadi tantangan terbesar media mainstream seperti RRI saat ini, Pak? Khususnya sebagai lembaga penyiaran publik, Pak, di Indonesia. Baik, jadi sebelum saya mengomentari, saya ingin mengucapkan ya selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, radio kebanggaan kita dan radio yang paling merakyat, karena dari seluruh Indonesia dari barat sampai ke timur kita mempunyai media mainstream RRI yang didengar oleh seluruh penduduk 280 juta di Indonesia, begitu. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, ke depan Radio Republik Indonesia lebih dapat berkompetitif lagi dengan radio-radio swasta lainnya. Sebagai lembaga penyiaran publik, di samping juga adalah sebagai pemberitaan mengenai pembangunan pemerintah, juga harus lebih mempunyai variatif atau varian-varian yang kontennya lebih menjanjikan gitu, lebih menarik, sehingga jangkauan pendengar daripada Radio Republik Indonesia ini lebih besar lagi di mata masyarakat. Barangkali itu, Rizky. Kalau melihat sekarang RRI sudah bertransformasi di era digital sekarang, Pak ya. Kayak ada program podcast yang sekarang memang digemari milenial dan Gen Z sekarang, Pak ya. Podcast ataupun program-program lain yang memang seperti KBRN RRI.co.id yang memang menjadi sumber bacaan berita online yang terpercaya sekarang, Pak. Nah, kalau Bapak melihatnya seperti apa, Pak Permana? Kalau masalah konten, bahkan di Play Store juga sudah ada ya, tinggal di-download, itu sudah cukup baik ya. Tetapi barangkali yang perlu lebih tajam lagi mengenai program ya, mengenai isinya ya. Jadi jangan lambat
memberitakan isu-isu strategis yang sedang tune in begitu. Jadi harus lebih cepat memberitakan, jangan terlalu banyak menganalisis, wah nanti bakal bertentangan dengan pemerintah karena ini adalah radio lembaga penyiaran publik. Jadi itulah salah satu kurang cepat, kurang tanggap ya di dalam isu-isu strategis. Kalau memang itu adalah news dan yang newsnya itu adalah yang sedang hangat, segera diangkat saja. Karena saya yakin tidak ada sanksi bagi RRI karena ini adalah sebagai lembaga penyiaran publik dan masyarakat butuh kecepatan, butuh keakuratan, butuh juga di dalam hal untuk wawasan media informasi. Barangkali ke depan harus lebih berani lagi mengangkat isu-isu strategis yang dilakukan oleh RRI ke depan begitu. Ada sedikit tambahan Pak atau harapan Pak di Hari Radio Republik Indonesia ini Pak, yang ke-80 tahun sesuai dengan umur ataupun usia Indonesia saat ini. Ya, saya ucapkan selamat, RRI lebih berkompetitif lagi, kemudian juga umurnya udah paling tertua daripada radio-radio yang ada di Indonesia nih kan, sudah 80 tahun. Kalau sudah 80 tahun artinya sudah lebih dewasa, sudah lebih mumpuni, sudah lebih mempunyai customer satisfaction, artinya masyarakat terpuaskan ya, masyarakat terpuaskan dengan berita-beritanya. Tadi beberapa sudah saya sampaikan ya, kecepatan, keakuratan, kemudian berita pembangunan dari pelosok harus segera juga di-info lebih cepat ya. Dan ada terobosan-terobosan kepada publik, kepada masyarakat ya. RRI itu bila perlu menyapa secara live ya, secara live di setiap kotanya masing-masing begitu kan. Live itu melakukan wawancara kepada masyarakat, kemudian juga meminta pendapat dari masyarakat, tapi live gitu ya. Jadi sehingga keberadaan itu bukan hanya di udara saja, tetapi juga di darat juga lebih mengena gitu pemberitaannya. Mungkin itu dari saya. Yang terakhir kepada angkasawan angkasawati, saya ucapkan terima kasih. Suara Anda dikenal masyarakat walaupun jasadnya orangnya mungkin tidak dikenal, tapi suara juga itu mempengaruhi. Saya hafal betul para penyiar, ada Diana ya kan, kemudian ada Ibu Dina, kemudian juga ada Peta ya, yang lain-lain. Suara itu adalah menentukan daripada terah RRI. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga tetap sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. BP3MI ajak calon pekerja migran di Sumatera memanfaatkan kredit usaha rakyat yang disediakan Bank Pembangunan Daerah. Calon pekerja migran Indonesia (PMI) kini mendapatkan kemudahan untuk pembiayaan proses keberangkatan bekerja di luar negeri dengan fasilitas bantuan kredit usaha rakyat atau KUR PMI yang disediakan oleh perbankan. Kepala Tim Promosi dan Pemanfaatan Ruang Kerja Luar Negeri Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan, Hermin Rahayu mengungkapkan, calon PMI dapat mengajukan pinjaman kepada bank untuk biaya pemberangkatan, mulai dari pembuatan paspor, visa kerja, tiket keberangkatan hingga pemeriksaan kesehatan. Hermin mengatakan KUR PMI diharapkan dapat meringankan beban para calon PMI yang memiliki keterampilan untuk bekerja di luar negeri namun menghadapi masalah keuangan agar mereka tidak jatuh ke dalam jeratan rentenir. Pak, jadi memang kita pengen memudahkan jadi untuk PMI yang memang dia tidak memiliki biaya tapi mau bekerja ke luar negeri sehingga mereka tidak kesulitan daripada mereka nanti minjemnya ke rentenir atau segala macam yang bunganya sulit gitu ya untuk dibayar. Nah, ini sudah jelas ada program dari pemerintah dengan lembaga keuangan yang resmi dan diawasi oleh OJK. Range-nya berapa baru yang dibutuhkan? Sesuai dengan cost structure-nya Pak. Jadi setiap negara itu memiliki cost structure berbeda.
Kalau ke Malaysia itu sekitar 10 juta dan nanti ada beberapa negara lain sesuai dengan peraturan, Pak. Untuk mendapatkan fasilitas ini, calon PMI harus memenuhi persyaratan khusus seperti dokumen kontrak kerja yang telah divalidasi dan tercatat sebagai calon PMI resmi yang dibuktikan dengan memiliki kartu e-PMI. Sebanyak 2.000 PMI asal Sumatera Selatan telah diberangkatkan pada tahun 2024. Sementara dari awal tahun 2025 hingga saat ini, tercatat hampir 600 PMI telah diberangkatkan ke sejumlah negara seperti Malaysia, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Rian Apridani melaporkan. Sebanyak 20 seniman dari berbagai kalangan baik dalam kota maupun luar kota Palembang ikut pada kegiatan mural bertema Goresan Cindo Palembang Belaga, Stop Vandalisme digagaskan pemerintah kota dan Dinas Kesenian Kota Palembang. Sebanyak 20 seniman dari berbagai kalangan ikut ambil bagian dalam kegiatan mural bertema Goresan Cindo Palembang Belaga Stop Vandalisme yang digagas oleh pemerintah kota Palembang bersama Dewan Kesenian Palembang. Ketua Pelaksana Mastra Astra menyampaikan, kegiatan tersebut bukan untuk mempercantik kota tetapi juga sebagai ruang ekspresi positif bagi generasi muda, bertujuan agar mereka bisa berkarya bukan sekedar mencoret-coret yang merusak keindahan kota. Sudut kota Palembang ini menjadi bagus, agar jadi indah, menjadi tempat tujuan wisata juga mungkin ya. Orang bisa berfoto di situ jadi bagus. Jadi sudut kota Palembang menjadi indah dan bagus. Itu tadi goresan Palembang Belaga tadi. Tentang Palembang, pokoknya bukan soal Palembang aja. Menjadikan sudut kota Palembang ini bagus, indah, belaga, itu istilah Pak Wali Kota. Jangan ada lagi coret-coretan yang tidak bermanfaat di titik-titik yang kosong. Harapan kita ke depan, Pak Wali sudah bilang, kalau memang ini bagus, terus indah dan menjadi perhatian masyarakat, maka Pak Wali akan membuat titik yang lebih luas lagi di sudut-sudut kota yang ada di Palembang. Menurut Mastra, dalam mural yang digarap, ikon-ikon khas Palembang turut ditampilkan mulai dari iwak belido, jembatan Ampera, perahu bidar, hingga motif songket. Warna-warna ceria tersebut berpadu memperindah ruang publik di pusat kota. 5 siswa SMA Negeri Sumsel juga ikut terlibat. Salah satunya Ulfa mengaku bangga bisa berkontribusi. Dirinya menyalurkan ide di dinding kota sekaligus memperindah wajah kota Palembang. Bahkan dia menyebut pengalaman melukis mural besar menjadi momen berkesan sekaligus motivasi untuk semakin mencintai kota. Ini memiliki manfaat yang baik untuk lingkungan, kami juga ingin mengasah skill kami dalam melukis dan mural. Acara ini memotivasi anak-anak atau pemuda di luar sana bahwa ternyata untuk mengekspresikan seni ataupun minat kita itu nggak perlu namanya coret-coret sembarangan. Sekarang pemerintah, wali kota pun menyediakan tempat kayak gitu. Partisipasi tak hanya datang dari Palembang tetapi juga dari luar daerah, mulai dari Kota Prabu Muli hingga Jakarta. Bahkan sejumlah seniman dari Pulau Jawa berminat ikut serta, meski terkendala jarak dan lokasi. Sejak tanggal 6 September tahun 2025 ada 4 titik strategis yang resmi menjadi ruang seni terbuka, yakni Simpang Lapas Wanita Jalan Merdeka, Simpang 5 DPRD Sumsel, depan kantor KONI Sumatera Selatan, serta dinding bekas rumah makan di Simpang Caritas yang kini menjadi area mural terbesar. Kini sudut-sudut kota Palembang bukan lagi sekedar persimpangan, melainkan telah menjelma sebagai galeri terbuka yang memancarkan semangat kreatif warganya. Lamsi Harslitonga melaporkan. Sebanyak 15 pohon buah di taman di halaman RRI Palembang sebagai rangkaian Hari Radio dan membuka ruang terbuka hijau di lingkungan RRI.
Dalam rangka memperingati Hari Radio pada 11 September, RRI Palembang menggelar aksi tanam pohon buah sebagai rangkaian HUT RRI ke-80 tahun. Kegiatan ini menjadi langkah nyata mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus mengajak warga menjaga kelestarian lingkungan kota. Sebanyak 15 lubang tanam disiapkan untuk menanam pohon mangga, jeruk, rambutan, durian, sawo, dan kelengkeng di area penanaman. Penanaman ini sebagai simbolis yang dilakukan Kepala RRI Palembang Rahma Juwita bersama tamu undangan yang hadir pada rangkaian HUT RRI dan perayaan RRI Fest. Wali Kota Palembang melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Palembang, M. Iksanul Akmal mengapresiasi kegiatan ini yang dinilai sejalan dengan program Palembang menanam pohon buah. Ia menegaskan pohon berperan penting melindungi alam yang semakin tertekan oleh aktivitas manusia di berbagai sektor. Ketahui bahwa alam sudah terkontaminasi dengan adanya pohon ini, pohon buah ini, insya Allah Indonesia khususnya Palembang akan lebih baik alamnya. Dan ini juga sesuai dengan program Bapak Wali Kota, yaitu gerakan menanam buah. Jadi istilahnya adalah Palembang menanam buah. Inilah hari ini yang kita saksikan sama-sama. Ditambahkan Iksanul, keterlibatan warga dalam merawat pohon adalah bentuk investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi mendatang. Masyarakat diingatkan bahwa kualitas hidup sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan alam yang sehat dan hijau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Radio Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai media informasi publik meski di tengah gempuran media digital saat ini. BP3MI ajak calon pekerja migran di Sumatera Selatan manfaatkan kredit usaha rakyat yang disediakan Badan Pembangunan Daerah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Perkiraan cuaca sepanjang hari ini. Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan. Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan. Info cuaca. (92,4 FM) Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG SMP 2 Palembang bersama rekan kami ada Mbak Florence. Dan selamat pagi Mbak Florence. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu silakan informasi cuaca selengkapnya. Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Kamis 11 September 2025. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Oku Selatan, Oku Timur, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Oki, serta potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, dan Palembang. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Oki dan potensi hujan ringan di wilayah Palembang, Banyu Asin, Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan, dan Muara Enim.
Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, dan Oki. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai 98%. Suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai 100%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Musi Banyu Asin, Pali, Muara Enim, Oku Selatan, Oku Timur, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Oki, serta pada malam hari di wilayah Oki. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di @cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Florence. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, itulah tadi untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Selanjutnya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami informasikan kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Hari ini, tanggal 11 September 2025 diperingati sebagai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-80 tahun. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ini untuk Langen Suara memperingati Hari Radio Republik Indonesia ke-80 tahun. Langen Suara memperingati Hari Radio ke-80. Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat tersebut terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Perjalanan siaran radio Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakuisisi stasiun radio